Selamat datang para siswa kelas 11 PKR di materi ABS. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menyiapkan perbaikan sistem rem anti-lock brake system atau disingkat ABS. Apa itu rem ABS? Jadi rem ABS itu adalah sistem tambahan pada rem untuk mengantisipasi kendaraan slip pada saat pengereman. Sementara manfaatnya adalah memperoleh pengereman yang aman dengan model anti-slip sehingga kendaraan dapat dikendalikan dengan mudah serta jarak pengereman atau stopping distance yang pendek. Secara singkat, bekerjanya sistem rem ABS dapat dijelaskan sebagai berikut. Kontrol unit pada ABS berupa microcontroller berfungsi memberikan pengaturan bagi sistem ABS sehingga mampu bekerja dengan sangat cepat. Bekerjanya sistem ABS dapat disimpulkan menjadi 3 tingkatan, yaitu mempertahankan tekanan konstan, pengurangan tekanan, dan penambahan tekanan. Pada saat deselerasi kecepatan roda yang sangat cepat atau roda hampir mengunci, maka tekanan pengereman dipertahankan tetap. Bila penurunan putaran berlanjut, maka gaya pengereman akan dikurangi sehingga kecepatan roda kembali meningkat. Dan apabila peningkatan kecepatan melebihi batas, kontrol unit akan kembali mengontrol pengereman dengan meningkatkan kembali tekanan pengereman dan diupayakan konstan. Dan berikut video tentang bagaimana sistem rem ABS itu bekerja. Rem harusnya jadi perangkat untuk keselamatan saat berkendara. Tapi karena rem juga kadang kecelakaan bisa terjadi. Contohnya saat jalanan licin. Rem yang terlalu pakem justru bisa mengakibatkan roda slip dan terjadilah kecelakaan. Namun sekarang ada teknologi ABS. Katanya ini akan mencegah roda slip meski kita mengerem pada jalan yang licin. Benarkah demikian? Lalu bagaimana cara kerjanya? Simak video ini secara perlahan. Kita bahas sedetail mungkin. Pertama, kita bahas dulu konsep rem ABS mengapa bisa mencegah slip. Slip adalah posisi roda yang terkunci karena direm. Ketika roda terkunci, maka roda tidak lagi berputar, namun kendaraan masih tetap melaju. Bagaimana untuk melepaskan kuncian ini? Mudah saja, tinggal lepas remnya, otomatis roda kembali berputar karena tidak ada lagi yang menahan roda. Namun selepas itu, rem harus kembali diaktifkan. Karena tujuan awal mengerem itu untuk memperlambat laju kendaraan. Proses ini bertujuan agar roda kembali mendapatkan gripnya. Jadi ketika roda terdeteksi slip, sistem ABS akan menetralkan tekanan fluida, sehingga roda bisa muter lagi. Ketika roda baru muter, sistem ABS langsung menaikkan tekanan fluida. Jadi rem aktif lagi. Kalau diilustrasikan, maka konsepnya kurang lebih seperti ini. Tapi proses itu berlangsung sangat cepat, sehingga kita tidak merasakannya. Di bagian kedua, kita bedah di dalam sistem ABS itu ada apa aja. Bagaimana cara kerjanya? Komponen yang paling khas pada sistem ABS adalah unit pompa ABS ini. Komponen ini punya banyak sekali selang hidrolik rem. Komponen ini sudah sepaket lengkap yang terdiri dari pompa hidrolik untuk menaikkan tekanan minyak rem. Ada juga katup hidrolik untuk menaik turunkan tekanan minyak rem. Modulator untuk mengatur kinerja katup. Dan ada soket yang menghubungkan sensor putaran roda. Jadi ketika kita menekan pedal rem, tekanan minyak rem akan naik dan katup inlet akan menutup jalur minyak rem dari pedal. Sehingga tekanan minyak rem dapat dipertahankan dalam posisi rem aktif. Ketika salah satu roda slip, itu akan terdeteksi oleh sensor roda. Sensor yang mendeteksi slip akan mengirimkan sinyal ke modulator. Sehingga jalur minyak rem ke roda tersebut akan dinetralkan. Hasilnya, roda kembali berputar. Ketika roda sudah terdeteksi berputar, sensor kembali mengirimkan sinyal ke modulator untuk membuka jalur minyak rem. Hasilnya, rem pada roda tersebut kembali aktif. Kalau diperlambat seperti ini, ilustrasi kaliper pada saat sistem ABS aktif. Semua proses tadi berjalan secara otomatis. Jadi, pengoperasian rem ABS ini sama saja seperti rem hidrolik biasa. Saat kita lepas injakan pedal rem, sensor tekanan akan menginformasikan ke modulator untuk membuka katup inlet, sehingga minyak rem bisa balik ke reservoir dan rem terlepas.
Mungkin ada yang penasaran, bagaimana cara menetralkan dan menaikkan kembali tekanan minyak rem ke kaliper? Ini memang agak rumit, tapi kita coba bahas dengan bahasa yang sederhana. Kalau kita bongkar bagian modulator, kita akan melihat banyak sekali solenoid. Fungsinya untuk memaju mundurkan katup. Batangan besi ini adalah katup-katupnya. Jadi masing-masing katup punya solenoidnya sendiri, sehingga bisa dikendalikan secara individual. Sebelumnya sudah dijelaskan, saat kita injak pedal rem, maka akan ada katup inlet yang menutup saluran minyak rem ke pedal. Setelah katup itu tertutup, pompa akan hidup sejenak. Sehingga kita akan melihat dua area dengan tekanan berbeda. Saluran pompa sampai ke kaliper punya tekanan tinggi. Sementara saluran yang tertutup katup inlet, tekanannya netral. Pada saluran ini pula, terdapat ruang netralisir yang dilengkapi piston dan pegas. Fungsinya untuk apa? Nanti Anda juga bakal tahu. Pada posisi ini, posisi kaliper dalam posisi mengerem. Karena tekanan minyak ke kaliper tinggi, untuk menetralkan tekanan minyak rem, salah satu katup akan menutup saluran dari pompa dan satu lagi katup akan membuka saluran ke ruang netralisir. Itu membuat minyak rem masuk ke ruang netralisir. Dan karena di sini terdapat piston plus pegas, maka minyak rem dapat masuk ke ruang netralisir tanpa menaikkan tekanannya. Apa hasilnya? Betul sekali, tekanan minyak rem ke kaliper akan turun. Ini membuat kaliper melepaskan cengkeramannya sehingga roda bisa mutar. Untuk menaikkan tekanannya lagi, tinggal dibalik. Katup ke ruang netralisir akan tertutup dan katup ke pompa akan terbuka. Lalu pompa menyala sehingga tekanan minyak rem naik dan rem aktif lagi. Cukup canggih bukan? Subscribe channel kami untuk mendapatkan pengetahuan otomotif lainnya. Berikut adalah peralatan, perlengkapan, dan bahan utama yang kita perlukan di dalam melakukan perbaikan sistem rem ABS. Yang pertama adalah unit kendaraan itu sendiri yang mau dilakukan perbaikan rem ABS-nya. Kemudian adalah diagnostic tool yang berfungsi untuk mencari tahu atau mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem rem ABS. Dan yang ketiga adalah car lift yang berfungsi untuk menaikkan kendaraan sehingga memudahkan kita di dalam bekerja. Sementara peralatan, perlengkapan, dan bahan kelengkapan lainnya adalah bisa peralatan tangan atau hand tool, kemudian alat bertenaga dan pneumatis, kemudian ada special service tool atau SST, kemudian alat ukur elektris atau multitester, kemudian alat pembersih, bahan pembersih, dan trainer ABS. Kita juga memerlukan buku manual yang bisa kita gunakan untuk sebagai acuan kita di dalam bekerja melakukan perbaikan sistem rem ABS. Di samping juga tentu saja manfaat dari buku manual ini adalah yang pertama pemahaman mendalam, kemudian untuk perawatan rutin, kemudian pemecahan masalah sendiri, kemudian penghematan biaya, selanjutnya ada keamanan berkendara dan meningkatkan nilai jual kendaraan. Kita juga perlu membaca dan memahami informasi teknis yang ada di bengkel kendaraan ringan. Tujuannya adalah agar kita bisa meningkatkan kinerja peralatan, kemudian untuk memperpanjang umur pakai peralatan, kemudian menjamin keselamatan kerja, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kita juga jangan sampai lupa terhadap perlengkapan pelindung seperti fender cover, kemudian seat cover, kemudian steering cover, dan floor cover. Ya, fungsinya adalah untuk melindungi, mencegah bagian kendaraan seperti bodi, lapis jok, lantai mobil maupun setirnya dari kerusakan akibat kemungkinan adanya kontak dengan perlengkapan atau bahan berbahaya lainnya. Terima kasih atas perhatian dan atensi kalian para siswa kelas 11 TKR SMKN 1 Selong. Semoga kalian dapat lebih semangat di dalam berlatih dan belajar untuk meningkatkan kompetensi kalian. Dan selamat belajar.